Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Danar Pamungkas. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Channel akan mengulas ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi informasi. Teman-teman, dalam video ini kita akan tetap membahas tentang data mining, namun kita fokus ke processing data atau persiapan data dalam pengolahan data mining. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Kita simak video ini selengkapnya. Namun yang belum subscribe, silahkan subscribe dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Baik, pre-processing data atau persiapan data. Nah, kira-kira persiapan data itu kenapa harus diperlukan gitu ya? Jadi dalam suatu tahapan data mining, ya bisa juga dengan tahapan machine learning atau data science gitu ya, itu awal-awal harus ada pre-processing data. Baik, kenapa proses ini diperlukan ya? Yang pertama, data yang kita dapatkan itu pada umumnya dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip kotor ya. Apa itu kotor teman-teman? Kotor itu bisa jadi ada seperti ini ya, ada data yang kosong ya kan, ada baris yang kosong, record yang kosong, kemudian adanya tidak konsisten data ya kan. Awalnya ID seperti ini, numerik semua, ternyata di sini ada campur-campur, ada huruf, ada numerik dan seterusnya. Nah, kemudian secara juga seperti ini, senior, junior, sophomore, ternyata di sini ada SR ya kan, kemudian ada JR, ini juga inkonsisten data ya. Kemudian ada noisy data atau data yang kotor dalam suatu variabel seperti ini ya. Contohnya variabel umur gitu ya, ada 21, ada 200. Nah ini kan, kemudian ada 2,8, ada min 22. Nah ini kan contohnya noise ya, contoh noise. Kenapa disebut noise ya? Data yang memang tidak kita inginkan dan juga data yang tidak normal pada variabel tertentu pada umumnya dari sebaran data. Umur, apakah ada umur 2,8 gitu ya? Apakah ada umur min 22? Nah, kan itu rasionalnya kan tidak ada. Dan juga 200 kan itu tentu tanda tanya tertentu ya, ada menjadi suatu tanda tanya. Dan kemudian ada outlier teman-teman. Nah, outlier itu seperti ini. Jadi outlier itu data yang jauh di atas, jauh dari batas atas dan batas bawah dari sebuah sebaran data. Contohnya ini ya, yang umur sebaran datanya di sekitar 21, 24, 23 ya kan, 23, 27, 30. Jadi sebaran data itu ada di antara 21, 20 sampai 30 ya. Kemudian ada data yang jauh di antara itu, ada batas 20 sampai 30 ya. Ternyata tadi apa? Contohnya ada min 22, ada 2,8. Kemudian ada sangat jauh dari data 30 ini, yaitu 200. Nah, ya, 200. Nah, kemudian ada lagi yang ini KPI-nya, yang ternyata yang lain adalah 3,5, 32, 3 ya kan, range-nya adalah 3 sampai 4 ya kan. Ternyata di sini sampai 234. Nah, ini termasuk outlier. Ya, ada outlier. Namun teman-teman, sebagai catatan di sini, kadang outlier itu tidak perlu dihapus ya. Kenapa? Nah, tergantung kebutuhan juga, tergantung kebutuhan dengan bisnis atau customernya atau pengguna data nanti ya. Sebagai data science nanti teman-teman dalam proses data mining, data science gitu ya, itu harus konsultasi dulu ketika menemukan outlier ya. Konsultasi ke dalam sebuah dengan kliennya, bahwasanya ini ada outlier seperti ini, apakah ini perlu dihapus atau di exclude itu ya,
atau bahkan kita olah secara sendiri gitu ya. Kenapa teman-teman? Karena kondisi tertentu outlier itu malah menjadi sebuah pasar dari sebuah perusahaan tertentu gitu ya. Misalkan perbankan gitu ya. Perbankan, dari data statistik yang ada gitu ya, Indonesia itu ada 200 sekitar 250.000 nasabah bank di Indonesia itu yang punya rekening mengendap setiap tahun itu rata-rata berapa ya, 2M gitu ya. Nah, ternyata itu hanya 250.000, tapi kebanyakan selain itu rata-rata apa namanya, rekening dari saldo dari apa masyarakat Indonesia itu sekitar belasan sampai ratusan juta. Nah, yang 2M tadi kan termasuk outlier ya, termasuk outlier. Nah, itu kadang kasus tertentu khususnya perbankan itu klien itu tidak usah di minta, tidak usah di exclude ya. Jadi di apa menjadi di proses tersendiri karena ada potensi itu untuk pasar tertentu gitu ya. Oke. Kemudian ada contoh lagi seperti ini teman-teman. Apa namanya? Contoh lagi yang seperti ini ada ini juga apa namanya? Misvalue atau tidak ada datanya gitu ya. Ini juga tidak ada datanya, dan ini ada data duplikat atau yang kembar gini ya. Datanya kembar, ini datanya kembar ya. Kemudian ini tidak konsisten, ini juga tidak konsisten ya kan. USA semuanya kapital, ini ternyata tidak kapital. Kemudian tahun juga seperti itu ya kan. Apakah ada di sini, apakah rasional ya kan, input tahunnya adalah 202 kan gitu ya. Kemudian skornya yang lain di sini apa namanya 2 digit, dan di sini ada min ya, yang semuanya positif, di sini ada min. Nah, ini tentu harus dianalisa di dalam sebuah pra-processing ya. Nah, ini contoh-contoh data-data yang disebut apa namanya umumnya kotor ya, dalam arti atau dalam kutip kotor gitu ya. Nah, kemudian kenapa data tersebut kotor? Penyebabnya apa? Ya, pertama kemungkinan ada kesalahan entry atau kesalahan input ya, entah itu mesin atau manusia itu sendiri ya. Mungkin kalau manusia itu maklum ya, kita bisa maklumi karena ada keterbatasan kemampuan atau konsentrasi, daya tahan gitu ya dalam menjalankan sebuah aplikasi gitu. Namun kalau mesin ya, mungkin kita bertanya-tanya, kok bisa mesin apa namanya salah input? Nah, bisa saja ya kan. Kenapa? Bisa saja nanti dalam suatu proses input tadi, ketika diinput ternyata kondisi atau performa mesin kita, performa komputer apapun itu elektronik kita mungkin tidak pada performa yang terbaik ya. Bisa saja disebabkan dengan apa namanya baterai lowbat gitu ya, kemudian memori penuh ya, kemudian ada lagi apa daya listrik yang tidak konsisten atau tidak stabil, itu bisa terjadi teman-teman. Nah, kemudian yang kedua ya memang tidak di entry ya, mungkin ini dianggap tidak penting gitu ya, mungkin itu dianggap tidak penting. Kemudian dihapus mungkin gara-gara ini tidak konsisten dengan data lain ya, bisa jadi seperti itu. Ada lagi ketika kesalahan pada saat transmisi data. Jadi ketika misalkan pengiriman data suatu data dari tempat satu ke tempat yang lain, ketika pengiriman itu mungkin entah karena sinyalnya kurang baik atau koneksi internetnya kurang baik atau kesalahan di teknis alatnya, mungkin dari receiver sama apa namanya pengirimnya itu mungkin kurang bagus, bisa saja itu ada bit-bit atau data-data yang tidak sempurna ketika dikirimkan. Jadinya
mungkin ada row yang tidak atau record yang tidak tersampaikan atau tidak terkirimkan gitu ya. Oke. Kemudian selain data pada umumnya itu kotor di awal gitu ya, jangan sampai gini, data baik itu nanti bisa menghasilkan hasil yang baik ya. Pokoknya input baik, outputnya juga baik ya. Kemudian data-data tersebut itu bisa berpengaruh pada nilai atau kinerja data mining, teman-teman. Jadi ketika banyak yang data yang kurang bagus gitu ya, misalkan banyak yang kosong, kemudian banyak yang sama, double datanya dan tidak konsisten. Nah itu di kondisi tertentu ya, di kondisi tertentu misalkan di algoritma pemodelan misalkan ya decision tree, bukan, kalau decision tree itu malah lebih tangguh atau lebih kuat pada kondisi-kondisi yang data yang double gitu ya, atau data yang missing value itu lebih kuat karena nanti berbeda ya. Tapi ada beberapa pemodelan atau algoritma yang malah tidak bisa menangani missing value gitu ya, tidak bisa menangani data yang double dan seterusnya. Jadi ini harus harus dilakukan processing data tadi ya. Jangan sampai model kita gunakan, model kita buat nanti hasilnya kurang bagus gitu ya. Nah, karena keputusan yang berkualitas itu ya berdasarkan data yang berkualitas juga, makanya kita harus membuat data yang sebelum kita sebelum yang kita proses dalam pemodelan itu datanya harus berkualitas gitu ya. Dan juga jangan sampai yang data itu masuk ya kan, garbage in, yang keluar juga garbage, atau data itu sampah yang masuk karena data yang terlalu kotor gitu ya, nggak tidak berkualitas ya, outputnya nanti juga tidak berkualitas juga ya. Jangan sampai seperti itu, padahal tujuan data mining adalah mengambil teman-teman, mengambil intisari atau mengekstrak suatu pola gitu ya dari suatu data yang jumlahnya banyak, kemudian dimanfaatkan untuk meningkatkan proses bisnisnya gitu. Dan jangan sampai ketika data yang kita masukkan kurang berkualitas nanti menghasilkan kebijakan yang tidak berkualitas juga gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan pre-processing data, teman-teman. Nah, apa sih tahapannya biasanya atau yang biasanya dilakukan ya? Di situ ada pembersihan data, kemudian integrasi data, transformasi data, reduksi data ya. Oke, kita masuk ke pembersihan data. Pembersihan data ini biasanya intinya adalah melakukan tadi data yang kotor tadi kita bersihkan dengan cara apa? Mengisi nilai kosong ya. Mengisi nilai kosong yaitu missing value, kemudian menghaluskan noisy ya kan, menghilangkan outlier. Nah, ini tentu saja menghilangkan outlier seperti yang saya jelaskan di awal tadi, belum tentu harus dihilangkan outlier karena dilihat dulu proses bisnisnya seperti apa, dikonsultasikan dulu dengan kliennya seperti apa. Missing value juga seperti itu, apakah banyaknya missing value dalam sebuah data harus diisi ya kan. Tentu lihat pemodelannya dulu ya. Contohnya tadi misalkan decision tree itu belum tentu decision tree itu lebih bisa dapat menangani missing value ya, meskipun banyak missing value dalam sebuah dataset kita di ketika kita pemodelan menggunakan decision tree itu masih bisa menghasilkan output yang bagus. Namun ketika banyak nilai yang kosong, kemudian kita menggunakan pemodelan naive Bayes yang berdasarkan
frekuensi atau probabilitas kemunculan suatu data itu akan berpengaruh ya. Ketika banyak data yang kosong kemudian kita menggunakan naive Bayes ya, kemudian kita tidak menangani data yang kosong tersebut ya, hasil pemodelan dari naive Bayes khususnya itu kurang bagus ya. Jadi kita harus lihat-lihat dulu nanti pemodelannya seperti apa. Kemudian juga outlier tadi ya, contohnya outlier itu belum tentu dihilangkan ya, belum tentu dihilangkan karena lihat prosesnya kebutuhan data dari klien tersebut seperti apa. Namun di sini yang perlu diingat, kebanyakan mayoritas itu dihilangkan ya, di-exclude. Tapi ada beberapa pakar yang menjelaskan bahwasanya outlier itu tidak perlu di-exclude ya, tapi diolah tersendiri itu untuk memecahkan area permasalahan tertentu dalam satu data diolah tersendiri gitu ya. Oke, kemudian memecah data yang tidak konsisten. Jadi yang tidak konsisten tadi dipecah, mungkin dijadikan yang seperti ini karena tidak konsisten ya. SR ini kemudian CR ini tidak konsisten, bisa saja nanti kita dipecah, maksudnya ini bisa diganti dengan yang seperti ini ya, lampilnya apakah junior atau seumur atau senior dan seterusnya. Oke, kemudian jadi pembersihan data tadi ya bisa jadi menghilangkan atau mengisi nilai-nilai yang kosong, kemudian menghaluskan noise data, kemudian menghilangkan outlier, memecah data yang tidak konsisten dan seterusnya sampai data itu bersih ya. Nah, ini visualisasinya data yang kotor, kemudian dalam tanda kutip tadi ya, kemudian menjadi data yang bersih ya. Nah, kemudian apakah setelah di pembersihan data proses selanjutnya bisa jadi ada dengan integrasi teman-teman. Integrasi adalah menggabungkan ya, jadi menggabungkan data. Nah, kenapa harus ada integrasi? Bisa saja teman-teman ketika kita mau mengolah suatu data mining dari sebuah klien, ternyata datanya itu masih tersebar gitu, masih ada di cabang A, kemudian database di di cabang A, B, C dan seterusnya, ternyata datanya tersebar di sana. Nah, kita mengintegrasikan itu, menggabungkan dari beberapa cabang untuk menjadi satu data yang utuh, atau dari beberapa database yang ada di bisnis tersebut atau perusahaan tersebut kita jadikan satu untuk menjadikan sebuah dataset yang utuh, yaitu namanya integrasi data ya. Tentu saja integrasi data ini belum tentu dilakukan, tapi dalam artian dilihat dulu datanya apakah dalam perusahaan tersebut data yang akan kita olah itu apakah sudah utuh atau masih terpecah. Kalau terpecah ya harus kita integrasikan data gitu ya. Kemudian ada transformasi data. Transformasi data itu perubahan bentuk data ya, perubahan bentuk data dari suatu bentuk ke bentuk yang lain ya. Misalkan seperti ini ya, misalkan datanya min 5, kemudian ada 60, 30, 100 sama 25, kemudian dinormalisasi menjadi 0,05, kemudian 0,6 ya, kemudian 0,3, 1, kemudian 0,25. Ini ada normalisasi, proses normalisasi. Jadi ada beberapa kasus tertentu suatu data itu harus ditransformasikan teman-teman, karena bisa jadi dari atribut satu dengan atribut yang lain itu datanya terlalu besar range-nya gitu ya. Misalkan value A, atribut A gitu ya, datanya ternyata hanya 1 digit gitu ya, atau 2 digit untuk nominalnya. Kemudian atribut B ternyata jutaan, dalam artian digitnya itu 6 gitu ya, ada 6 digit nominal datanya atau numerik datanya. Itu kan antara atribut 1 dengan atribut 2 itu tadi range-nya terlalu besar, jadi perlu dinormalisasi atau nanti ada
penyekalaan ya, biar diskala ulang biar lebih dekat datanya itu, range-nya maksudnya ya. Nah, kemudian bisa jadi agregat data, misalkan dari di sini ada data tahun 2008, 2009, tahun 2010 yang sama yang intinya ini mirip datanya gitu ya. Kemudian karena kebutuhan tertentu ini dirangkum aja itu, mungkin dalam pemodelan tertentu ini tidak perlu dipisah-pisah, kemudian dirangkum menjadikan suatu data ya, atau disebut agregasi data di agregat, itu bisa seperti itu. Nah, kemudian selain itu ada reduksi data ya. Nah, reduksi data ini apa ya, mengurangi data ya, dikurangi data, misalkan apa namanya, dari 2000 data misalkan ya, dari 2000 data, oh ternyata dalam pemodelan tertentu, oh ini enggak perlu banyak-banyak datanya, kita cukup 1500 data misalkan ya. Kemudian di situ apa namanya, terlalu banyak kolom, misalkan ada 10 kolom atau 10 atribut gitu ya. Namun beberapa atribut itu tidak diperlukan ya. Misalkan di sini di dalam sebuah datasheet ada nomor, kemudian ada ID gitu ya, ID pelanggan misalkan, kemudian umur dan seterusnya. Lah, nomor urut ini bisa jadi tidak perlu ya. Bisa jadi tidak perlu atau tidak apa namanya teman-teman, tidak dibutuhkan atau tidak seberapa terpengaruh pada proses pemodelan nanti. Yaitu bisa jadi kolomnya atau atributnya dihilangkan gitu ya. Nah, kemudian row-nya atau dimensinya juga bisa dikurangi. Itu disebut dengan reduksi data ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh apa ini pembersihan data ya, pembersihan data dan seterusnya. Oke, kita masuk ke penanganan missing value atau data yang kosong ya. Yang pertama itu menghapus, teman-teman. Menghapus itu ada dua, ada list wise deletion sama pairwise deletion. Tentu saja teman-teman, menghapus ini itu kita harus melihat kondisi tertentu ya. Apakah harus dihapus? Belum tentu, teman-teman ya, belum tentu. Kalau misalkan kita punya apa namanya, data 1000 gitu ya misalkan, ternyata yang apa namanya, missing value atau yang data yang kosong itu sekitar 200 data, 200 record. Nah, apakah karena lebih banyak, maksudnya ini presentasinya banyak, apakah harus dihapus ya? Nanti kalau dihapus itu bisa jadi ada informasi yang miss di situ ya, ada informasi yang hilang yang akan kita gali ya, perlu ditangani ya, perlu diisi. Misalkan kalau misalkan dari 2000 data kemudian yang miss value tersebut hanya 10 atau 5, nah itu bisa dihapus ya. Tentu saja ini delete itu atau menghapus harus kita lihat kondisi tertentu, dan itu biasanya pilihan akhir ya, pilihan akhir. Dan juga dilihat dulu sebaran datanya, sebaran data yang miss value ini seperti ini contohnya. Miss value ini apakah hanya satu atribut atau banyak atribut ya, tersebar gitu ya, tersebar di row berapa, di kolom berapa dan seterusnya. Itu tuh nanti harus dianalisa dulu gitu ya. Nah, ini contohnya list wise deletion seperti ini. Ketika ada miss value di sini ya, tidak ada data di sini, bisa jadi kita hilangkan aja ini. Record 4 kita hilangkan, record 7 kita hilangkan, record 9 kita hilangkan. Nah, hasilnya seperti ini. Atau yang seperti ini, pairwise deletion gitu ya. Ini not a number gitu ya, NA itu not a number. Ini kosong maksudnya, kemudian ya tetap ini malah dikosongkan gitu ya, dikosongkan. Nah, tapi biasanya seperti ini teman-teman, biasanya jarang dilakukan, biasanya langsung ada di delete atau nanti diisi value-nya ya. Ini untuk cara penanganan miss value dengan cara menghapus. Oke, kemudian
Kemudian tadi ya, menghapus atribut atau variabel atau kolom, contohnya sudah yang pernah saya singgung tadi ya. Mungkin dari data yang kita dapatkan, dataset kita yang dapatkan ada beberapa atribut atau variabel yang belum tentu itu terpakai dalam suatu pemodelan. Ya contohnya seperti ini gitu ya. Mungkin karena banyak missing value-nya ya kita hapus saja, dan ini mungkin tidak berpengaruh pada variabel yang lain. Contohnya juga seperti ini, student ID ya, nama siswanya, kemudian umur dan seterusnya. Nah, bisa jadi ini tidak perlu kita proses student ID-nya. Karena apa? Sudah terwakili dengan nama misalkan, ya kan? Itu bisa jadi ini kita hapus, kemudian kita butuh hanya standard name, kemudian umur dan sampai klasifikasi. Ya, jadi ketika kita menangani masuk ke pre-processing data, kita harus memahami kebutuhan proses bisnisnya seperti apa, datanya seperti apa, dan seterusnya. Jangan sampai kita ketika melakukan missing value dan seterusnya, outlier itu jangan sampai kita belum tahu karakter data, kebutuhan proses bisnisnya seperti apa ya. Makanya dalam tahap awal biasanya data mining atau data science itu ya, biasanya para data science itu dalam proses bisnisnya pasti bertemu dengan klien dulu. Seperti apa proses bisnisnya dalam sebuah perusahaan, misalkan, kemudian datanya seperti apa, nanti tujuannya seperti apa, yang digunakan apa, dan seterusnya. Jadi kemudian data science atau dalam proses perekapan datanya itu tahu mana data yang tidak perlu, mana data yang diperlukan gitu ya. Ini ya contohnya menghapus atribut atau variabel atau kolom ya. Kemudian ada lagi mengganti nilainya ya. Jadi ada yang kosong tadi diganti, contohnya seperti ini. Ada mobile ID, paket mobile, kemudian download speednya dan seterusnya. Di sini ada data yang kosong di sini ya. Nah, di sini ada beberapa cara ya, banyak sekali cara untuk menangani missing value atau mengganti nilai dari missing value. Salah satunya misalkan mengisi dengan rata-rata nilainya. Ya, rata-rata nilai dari data-data di atribut download speed ini berapa, misalkan 157, 99, 167 dan seterusnya. Itu dicari rata-ratanya. Ternyata rata-ratanya adalah 130. Jadi yang record yang kosong tadi, data yang kosong diisi dengan nilai 130 atau rata-rata dari data ini tadi. Ada juga dengan cara median atau nilai titik tengah dari sebaran data tadi ya. Dengan cara biasanya diurutkan dulu data-data ini ya kan, sebaran data ini diurutkan mulai dari yang kecil sampai ke yang besar, kemudian diambil dari titik tengahnya yaitu median. Ternyata di sini misalkan mediannya adalah 155. Berarti yang kita masukkan ke data yang kosong yaitu 155 gitu ya. Itu beberapa cara untuk imputation data atau mengganti nilai ya. Ada lagi cara yaitu memasukkan mode ya, misalkan contohnya di sini download speed 200, 100, 200 dan seterusnya. Kita cek ini modenya berapa dari sebaran data ini ya kan, ternyata modenya adalah yang paling banyak muncul adalah 200 ya, berarti kita isi aja 200 gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan mengganti nilai, kita harus tahu juga kira-kira kebutuhannya seperti apa proses bisnisnya. Namun biasanya yang lebih umum itu mengganti nilai dengan cara rata-rata. Yang umumnya seperti itu ya. Kemudian ada lagi mengganti nilai dengan cara apa nih? Last observation carries forward. Jadi ketika record 5, 7, 8 ini kosong ya, diisi dengan apa? Diisi dengan data sebelumnya ya kan, misalkan data 5 ini kosong, data sebelumnya atau record nomor 4 adalah 90, berarti ini dimasukkan 90 di sini ya kan.
7 sama 8 kosong. Record sebelumnya berapa? Record sebelumnya adalah 155. Berarti 155 kita masukkan ke sini. Nah, ini adalah contoh-contoh cara mengganti nilai yang kosong, input apa atau imputation. Ya. Ada lagi dengan next of observation carried backward. Nah, berarti yang ini kebalikan dari yang tadi ya, kebalikan dari yang last observation ini. Berarti yang kita isikan di data yang kosong adalah data selanjutnya ya. Di sini adalah data selanjutnya dari record 5, yaitu dengan record 6 adalah 155, maka kita isikan dengan 155. Record 078 ini kita isikan dengan data selanjutnya setelah 8, yaitu adalah data nomor 9 yaitu 180, maka kita isi di sini 180 gitu ya. Ada lagi dengan linear interpolation ya. Apa itu? Berarti kita cari rata-rata dari data di sini. Misalkan di sini ya nomor 5 kosong. Berarti kita ambil rata-rata dari data sebelumnya dan sesudahnya. Di sini 90 ditambahkan dengan 150 kemudian dibagi 2 ya, dicari data atau rata-rata data sebelumnya dan data sesudahnya. Ya, di sini ketemu 90 plus 150 dibagi 2 ternyata 120. Berarti di sini diisi 120 gitu ya. Ada lagi yang nomor 8 ini ternyata 160 ditambahkan 180 hasilnya rata-rata adalah 170. Nah, diisikan di sini 170. Itu cara linear interpolation. Nah, kita masuk ke setelah missing value kita masuk ke transformasi data, teman-teman. Apa itu transformasi data? Itu proses mengubah data dari suatu format ke format yang lainnya. Tujuannya apa? Yaitu untuk menjaga konsistensi data. Kemudian agar data dapat dikenali dalam suatu algoritma data mining. Ya, karena apa? Karena bisa jadi data yang kita dapatkan itu tidak bisa diproses dalam satu data mining atau diproses dengan mesin ya, atau apalagi mesin elektronik ya kan, karena mereka taunya adalah kode biner. Ternyata yang data yang kita dapatkan adalah nominal ya, yang itu huruf dan seterusnya, itu harus kita rubah. Nanti ada contoh-contohnya ya. Nah, bagaimana transformasi data prosesnya ya? Yang pertama, converting nominal to numeric ya. Jadi jika data binary itu diubah ke numeriknya. Contohnya gini, ada sebuah data yang di sini nama gitu ya, nama, kemudian Bilal ya, Fatimah, Umar, misalkan jenis kelaminnya laki-laki dan seterusnya. Nah, jenis kelamin ini kita ubah ke 0101, misalkan 1 mewakili laki-laki gitu ya, kemudian perempuan mewakili diwakili dengan 0 dan seterusnya. Ini jika data binary ya, jika data binary itu kemungkinannya hanya 2 ya, laki-laki perempuan iya tidak, nah, kemudian basah kering dan seterusnya, itu kita ubah ke numeriknya ya, jika kita mendapatkan di data binary ya. Kemudian contohnya lagi di sini ada keputusan ternyata hanya ada 2 jenis keputusannya, yaitu ya dan tidak. Berarti ya tidak ini nanti kita ubah ke 010101 gitu aja ya. Jadi misalkan tidak kita ubah ke 0, ya kita ubah ke 1 dan seterusnya. Nah, ini untuk menangani data yang binary ya. Jadi kita convert dari nominal to numeric ya. Ini kan nominal ya, ini kan nominal, terus ini numeriknya. Selain data binary ya, kita juga bisa mengolah converting data nominal ya. Yang nominal maksudnya yang ada menunjukkan grade atau tingkatan, kita ubah ke natural ordernya atau natural tingkatannya. Misalkan nilai itu range-nya di sini nilai apa ya, mata kuliah gitu ya, nilai range-nya adalah E sampai A gitu ya, dan E sampai N ini kan menunjukkan tingkatan-tingkatan atau level-level gitu ya.
Nah, kita ubah aja, misalkan A itu menjadi 4 gitu ya, seperti ini, kemudian A min jadi 3,7 dan seterusnya. Ya, kalau di dalam sebuah transkrip kan biasanya yang kita dapatkan nilai A gitu ya, tapi ketika kita menghitung IP, indeks prestasi, yang dihitung adalah ininya, bukan banyaknya nilai A-nya, tapi nilai order aslinya seperti apa. A ini derajatnya berapa gitu ya, value-nya berapa, A min value-nya berapa ya. Nah, itu kita rubah ke derajat atau natural order yang dia punya aslinya seperti apa. Nah, ini contohnya ya. Ini jika data nominal itu menunjukkan grade, maka kita ubah ke data natural ordernya ya. Kemudian ketika data nominal banyak kategori ya, contohnya di sini ya, ubah ke dalam sebuah binary. Kenapa teman-teman? Karena biasanya data nominal ini pada umumnya itu mesin tidak bisa membaca cat ini dan dog atau red, yellow, green itu tidak bisa dibaca atau tidak bisa diproses dalam suatu metode atau pemodelan tertentu. Jadi harus diubah ke 0101. Nah, 0101 ini atau binary tadi itu menggunakan one hot encoding ya, one hot encoding. Nah, tentu saja ada proses ada polanya di sini ya, ada polanya membuat one hot encoding ini ya. Biasanya userkan ini ada berapa nih teman, ada cat, dog, turtle, fish ya, berarti ada 1 2 3 4. Yang cat ini kan sama ini ya, bukan 5 jenis, berarti ini ada 4 jenis. Kemudian diurutkan, dia akan membentuk sebuah metrik gitu ya, atau kolom. Ada 4 baris, 1 2 3 4 ya. Kemudian ada 4 kolom, 1 2 3 4. Nah, kemudian diurutkan ini, yang cat ini ternyata diurutkan 1 0 0 0 ya. Kemudian yang dog 0 1 0 0 0, dan kemudian turtle 0 0 0 1 0, dan fish 0 0 0 0 1. Ini ada polanya teman-teman, jadi ada metodenya untuk membuat one hot encoding. Jadi kita tidak bisa seenaknya mengisikan itu ya. Jadi antara cat, dog, turtle, dan fish itu berbeda kodenya ya, atau binary-nya, supaya apa, nanti ketika bisa diproses sama mesin atau beberapa algoritma tertentu ya, supaya bisa dibaca dan bisa diproses. Contohnya lagi seperti ini, red ya kan, menjadi satu atau di sini satu, kemudian yellow-nya seperti ini gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini ketika ada data nominal yang banyak kategori bisa dirubah dengan binary dengan metode one hot encoding ya. Nah, kemudian ada proses normalisasi ya. Di sini mengubah nilai dari suatu atribut numerik dari suatu datasheet dengan range tertentu tanpa mengganggu sebaran dari data tersebut ya. Yang dari awal tadi, di awal sudah saya pernah singgung ya tentang normalisasi ya. Ini contohnya, misalkan di sini ada datasheet yang ada ID pelanggan, gaji, dan masa kerja. Nah, ini contohnya. Di masa kerja itu hanya 2 digit di sini ya, yang menunjukkan tahun, 2 tahun, 4 tahun, 13 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Nah, gaji di sini digitnya berapa? Lebih dari 6. Di sini kan ada sampai berapa nih? 8 ya. 10 juta ini 8 digit. Nah, karena range atribut gaji itu 2,5 sampai 10 juta ya, kemudian range atribut masa kerja itu 2 sampai 13, maka di sini ada perbedaan range yang terlalu besar ya, terlalu jauh gitu ya. Nah, dikhawatirkan nanti ketika kita proses tanpa adanya normalisasi, atribut gaji ini akan menjadi influence atau berpengaruh lebih besar dari atribut yang lainnya karena range-nya terlalu besar gitu ya. Nah, oleh karena itu dinormalisasi gitu ya, dibuat skala lagi ya, supaya tidak terlalu besar. Nah, dengan cara apa? Biasanya normalisasi itu
misalnya dengan apa ini decimal scalar ya. Tentu saja dengan normalisasi ini ada beberapa cara. Salah satunya dengan decimal scalar. Yaitu dengan apa? Dengan mengubah nilai dari suatu atribut kemudian membaginya menggunakan nilai yang 10 pangkat n. Nah, di mana n itu adalah jumlah digit desimal terbesar dari nilai di atribut tersebut. Maksudnya apa, teman-teman? Misalkan gini. Gaji, atribut gaji terbesar berapa di sini? Terbesar adalah 10 juta. 10 juta ini berapa n-nya atau digitnya? Ternyata 8. Berarti nanti 10 juta ini atau data-data yang ada di sini itu dibagi 10 pangkat 8. Jadi atribut gaji itu dibagi dengan 10 pangkat 8 karena 8 adalah n tadi ya. N tadi adalah apa tadi? Jumlah digit terbesar dari nilai atribut tersebut, dari atribut gaji. Kemudian di masa kerja ternyata terbesar adalah 13. Ya berarti 13 ini itu adalah 2 digit, yang berarti n-nya adalah 2. Berarti nanti semua data yang di masa kerja itu dibagi dengan 10 pangkat 2. Nah, jadinya seperti ini. Ya. Jadinya yang awalnya 2,5, kemudian ini 2, dan dikaji di sini 0,025. Yang awalnya 3,5 menjadi 0,035 dan seterusnya. Nah, coba kita lihat di sini ya perbedaannya. Dari 2,5 sampai 2. Kemudian di sini kan range-nya lebih dekat ini ya, dari 2 kemudian ke 0,25 ya. Jadi lebih dekat. Nah, jadi 10 juta kemudian dengan 13 ternyata 0,1 ya kan. Di sini 0,13 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu apa namanya? Itu contoh. Wah, ini ada salah ini ya. Ini harusnya 0 ya, 0, ini kurang, mohon maaf teman-teman, ini harusnya 0, ini ya. Harusnya 0, berapa ini? 0,02 ini harusnya 0,02, kemudian ini 0,04 ya, harusnya seperti itu. Mohon maaf ini ya teman-teman. Harusnya seperti ini. Jadi 10 menjadi 0,1, 9 menjadi 0,09, berarti di sini kan 0,04, di sini 0,02 itu ya. Ini ada kesalahan ini teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut. Selain decimal scanner, kita bisa menggunakan normalisasi min-max scanner ya. Jadi ada persamaannya kalau di sini mengubah nilai dari suatu atribut ke dalam range 0 sampai 1. Jadi hanya 0 sampai 1 gitu ya. Dengan persamaan ini minimumnya adalah 0, jadi maksimumnya 1. Persamaannya adalah X. Kemudian X itulah nilai atribut yang dimaksud, dikurangi min, kemudian max, minnya berapa. Jadi misalkan di sini kita mencari nilai yang dinormalisasi yaitu nilai gaji 2,5. Berarti nanti X-nya adalah 2,5 dikurangi min. Minimalnya berapa dari sini? Dari data ini berarti 2,5. Ternyata minimal adalah dikurangi 2,5. Minimalnya adalah 2,5. Dibagi maksimalnya berapa? Maksimalnya di sini adalah 10 gitu ya. Maksimalnya 10, kemudian dikurangi min. Nah, jadi dimasukkan ketemu maksimal dan minimumnya berapa, dimasukkan dalam sebuah persamaan di sini. X normalnya menjadi ini ya. Awalnya 2.500.000 menjadi 0. Awalnya 2 menjadi 0 juga dan seterusnya. Itu ya. Nah, ini juga atribut masa kerja adalah maksimal 13, kemudian minimal 2. Udah dimasukkan dalam sebuah persamaan, ketemu di sini nih. Nah, ini kan lebih dekat ya daripada yang ini 2,5 menjadi dibandingkan dengan 2 dan seterusnya. Ini malah lebih dekat lagi tuh. Lebih dekat lagi range-nya. Nah, ada lagi cara normalisasi yaitu dengan standar scalar atau z-score ya. Normalisasi ini dengan menghapus min, kemudian mengatur skalanya sesuai dengan nilai varian dari variabel nilai tersebut. Ada persamaannya teman-teman, yaitu X min X dikurangi minnya rata-rata, kemudian ada standar deviasi ya. Jadi misalkan ini atribut gaji, ketemu rata-ratanya ini
6.400 sekian ya, gitu ya. Kemudian dihitung dengan dicari standar deviasinya, ternyata ketemu di sini. Atributnya kerja juga di situ, atribut kerja minnya adalah 7, standar deviasinya adalah 3,33. Maka dimasukkan ke dalam persamaan ini, ketemu di sini yang awalnya 2,5 juta, di sini min 159, masa kerjanya menjadi min 54. Ini malah lebih dekat lagi ya, bisa lebih dekat. Nah, itu beberapa cara untuk transformasi data, yaitu dengan normalisasi. Yang pertama tadi apa, membagi ke desimal, kemudian ada standar scalar z-score, dan tadi apa, min-max ya, min-max gitu ya. Oke teman-teman, sekian materi dari apa tadi, preprocessing. Tentu saja masih banyak beberapa materi tentang preproses, tentang outlier dan seterusnya. Mungkin nanti kita sambung di materi yang lain, yaitu yang apa, langsung kita gunakan prakteknya seperti apa. Misalkan untuk missing value caranya seperti apa di Python ya kan, kemudian nanti outlier cara deteksinya seperti apa, cara menangannya seperti apa, insya Allah di apa, video-video selanjutnya. Baik teman-teman, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah dari video ini. Jangan lupa di share jika ini, agar dapat mendapatkan apa ya, agar dapat menjadi manfaat untuk orang lain ya, lebih bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.